Ya halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahmi Idris. Dan pada video keempat ini, yang terakhir saya akan mengimplementasikan dan menggunakan MySQL. Yang pertama kita harus download XAMPP-nya dulu, terlebih dahulu, diinstal. Lalu setelah selesai diinstal, kita buka Chrome. Baik, dan, kita buat misalkan sampel. Lalu kita klik localhost php/admin. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan langsung saja membuat basis datanya ya. Di sini untuk nama basis datanya ini saya tulis tugas. Lalu di sini saya create. Di sini dikarenakan tugas sudah ada berarti saya ganti tb2. Saya buat sudah ada ya. Dan di sini kita buat tabel. Untuk tabel yang sebelumnya ini kan ada beberapa entitas ya. Ini yang pertama yang customer. Lalu untuk kolomnya saya buatnya 3. Nah, di sini tadi untuk awalnya ini namanya nomor customer. Di sini itu namanya corporate dan di sini itu nama emailnya. Untuk tipe datanya tersendiri untuk nama customer namanya untuk tipe datanya varchar, untuk nama corporate juga varchar. Mohon maaf untuk nomor customer bisa varchar bisa integer tapi saya pakai integer aja khusus numeric dan untuk email varchar. Untuk range-nya itu kita kasih untuk nomor customer 20, untuk nama corporate 50, untuk email juga 50. Dan untuk primary key-nya kita tentukan di sini nomor customer yang akan saya jadikan primary key-nya. Ya, dan di sini untuk storage engine-nya itu pilihnya yang InnoDB ya agar bisa dikonekin ke beberapa table lalu kita save. Nah, di sini sudah terlihat tuh ini tabel customer sudah kita buat. Lalu kita buat tabel lagi. Kita buat baru. Di sini nama tabelnya yang akan kita buat IOCH. Di sini untuk entitasnya ada ID customer, ada ID email, untuk ada karyawan, ada nick, dan email. Untuk ID customer kita pakainya integer, untuk ID karyawan juga integer, untuk nick juga integer, untuk email kita pakainya varchar. Di sini untuk email kita ganti saja division karena udah masuknya. Di sini untuk tipe datanya varchar. Range-nya untuk ada customer-nya 20, untuk karyawan juga 20, untuk nick-nya itu 10 saja, untuk division-nya 50. Dan di sini juga untuk primary key-nya saya kasih di ID customer. Jangan lupa untuk search engine-nya pakai InnoDB, lalu kita save. Kita buat table yang ketiga. Table yang ketiga ialah agent. Maaf, kita buat table baru agent. Dan di agent ini sendiri hanya ada 2 ya. Ada nick dan ada karyawan. Untuk tipe datanya sendiri ini kita pakainya yang integer, untuk ID karyawan juga integer. Untuk range-nya itu 10. Untuk ID karyawan juga 10 sajalah. 10 saja. Nah, sudah jadi. Lalu untuk terakhir itu backend ya. Untuk yang terakhir backend kita buat create table backend.
Di sini untuk field-fieldnya itu ada ID karyawan, lalu ada email, lalu ada nick, dan terakhir ada divisi. Untuk jenis datanya itu ID karyawan kita pakainya yang integer, untuk email kita pakai yang variable karakter, dan untuk nick kita pakainya yang integer juga. Untuk division kita pakainya yang variabel karakter. Untuk range-nya sendiri ini untuk ID karyawan 10, untuk email 50, untuk nick 10, untuk division 50. Dan di sini untuk primary key-nya kita kasih di ID karyawan. Lalu tinggal kita create. Nah, di sini kita sudah membuat database-nya ya. Di sini ada TB2. Di DTB2 ini nama database-nya ada beberapa entitas, ada agent, backend customer, dan IOCH. Nah, setelah ini ketika kita ingin melihat hasilnya, itu kita bisa lihat, kita masuk dulu ke database-nya, lalu lainnya desain. Nah, di sini terlihat. Nah, dari sini tinggal kita rapikan saja. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit, saya akan jelaskan ya. Dari sisi customer mengirimkan email ke kita dengan validasi apakah dia ingin menanyakan request, info maupun komplain. Dari sini nih. Nanti dari sisi customer mengirimkan email ke kita, dari sisi kita IOCH sendiri ISP nanti akan mengerjakannya sesuai dengan detail request maupun komplainnya. Nanti di sini akan kita analisis case-nya terlebih dahulu sebelum create tiket apakah sudah valid untuk data-datanya. Setelah valid, itu nanti akan langsung kepada pihak agent yang akan nge-create tiket. Dari nge-create tiketnya ini, dari agentnya ini sebenarnya mempunyai kardinalitas one to many. Jadi si agent ini bisa langsung mengirimkan langsung email ke customer dan langsung assign tiket ke backend. Setelah si agent ini nge-create tiket, itu bisa langsung mengirimkan langsung kepada si customer dan bisa langsung assign kepada pihak backend. Nah, dari pihak backendnya sendiri nanti juga akan follow up tiket yang telah di-assign oleh si agent. Nanti untuk update-nya akan di-update follow up lebih lanjut kepada pihak backend dan untuk tektokannya juga dari pihak backend. Nah, dari sini untuk penjelasannya saya rasa sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya membuat video ini. Sekian dan mohon maaf apabila memang saya ada kesalahan banyak dikarenakan saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.